Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk sama-sama mengecek apakah sikap kita dalam menghadapi wabah corona sudah benar atau belum berdasarkan hadis Rasulullah. Kita akan bahas sama-sama satu persatu. Sikap yang pertama yaitu meramaikan masjid agar jauh dari penyakit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir, juz 17 halaman 11, dan Ibnu Adi, juz 3 halaman 232. Hadis ini dinyatakan sebagai hadis dhaif oleh Nasir al-Din al-Albani dalam kitab Silsilat al-Hadis Al-Dhaifat wal Maudu'at. Sikap yang kedua, menjadi ahli masjid agar jauh dari penyakit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Apabila Allah menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid, lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka." Riwayat Ibnu Adi, Al-Dailami, Abu Nuaim dalam Akbar Ashbihan, dan Al-Daruqutni dalam Al-Afrad. Hadis ini adalah hadis dhaif. Lihat Nasiruddin Al-Albani, Sahih wa Dhaif, Al-Jami' Al-Shaghir, juz 4, halaman 380, hadis nomor 1358. Sikap yang ketiga, Allah tidak menurunkan azab untuk orang yang meramaikan rumahnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku bermaksud menurunkan azab kepada penduduk bumi. Maka apabila aku melihat orang-orang yang meramaikan rumah-rumahku, yang saling mencintai karena aku, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur, maka aku jauhkan azab itu dari mereka." Riwayat Al-Baihaqi, Syu'aib Al-Iman 2946. Hadis ini dhaif jiddan. Lihat Nasiruddin Al-Albani, Kitab Sahih wa Dhaif Al-Jami' As-Shaghir, juz 9, halaman 121, hadis nomor 3674. Sikap yang keempat, ikhtiar dan tawakal. Anas bin Malik menceritakan seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah SAW, apakah aku harus mengikat untaku dan bertawakal pada Allah SWT, atau melepaskannya dan bertawakal pada Allah SWT?" Rasulullah berkata, "Ikat untamu dan bertawakal pada Allah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini berderajat hasan, namun sangat relevan dengan kondisi umat Islam. Menurut Dr. Konsidin, Nabi Muhammad SAW memotivasi umatnya agar selalu berharap dan meminta pertolongan dari Allah SWT. Namun seseorang harus berusaha demi kesehatan, keselamatan, dan kondisi yang lebih baik. Doa dan usaha akan berdampak baik pada muslim dan lingkungan sekitar. Sikap yang kelima, bertahan di rumah saat wabah. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang taun. Beliau menjawab, sesungguhnya taun itu peringatan Allah bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tiada orang yang pada saat musim wabah taun melanda dan dia berdiam diri di rumah dengan sabar dan beribadah kepada Allah, meyakini bahwa dia tidak akan terkena atau bencana kecuali atas takdir Allah atas dirinya, maka dia akan dicatat mendapatkan pahala orang syahid. Hal ini terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari 3474, An-Nasa'i di dalam As-Sunan Al-Kubra 7527, dan Ahmad 26139. Lafaz hadis ini riwayat Ahmad. Sikap yang keenam, mengisolasi diri dari bahaya wabah. Rasulullah SAW bersabda, "Taun, wabah penyakit menular,
adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Sikap yang ketujuh, meyakini setiap penyakit ada obatnya. Diceritakan Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada penyakit yang Allah SWT ciptakan kecuali Allah telah menciptakan obatnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Bagi orang yang terlanjur sakit, Nabi Muhammad SAW mengingatkan, jangan menyerah mencari obatnya. Tindakan medis dan menuruti saran dokter menjadi sarana muslim untuk sembuh, selain terus berdoa kepada Allah SWT. Nah, itulah 7 sikap yang bisa kita pilih dan terapkan dalam menghadapi wabah corona ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang benar dan wabah corona ini bisa segera berakhir. Amin. Jangan lupa untuk terus berdoa dan memohon ampunan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.